Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tentang plan and counter plan. Plan and counter plan ini adalah maksudnya merencanakan gitu ya. Jadi walaupun judulnya plan and counter plan, tapi kalau misal kalian sudah pernah belajar tentang giving and asking suggestion, ini hampir sama isinya. Dan materi ini bisa kalian temukan di PDF di halaman kelima. Nah, untuk plan and counter plan ini kita memiliki 6 frasa yang bisa kita pakai. Yang pertama, why don't you? Kenapa kamu tidak? Nah, frase kenapa kamu tidak ini kan sudah menunjukkan bahwa kita memberikan rencana atau kita juga memberikan sugesti atau suggestion, memberikan saran. Contoh kalimatnya di sini adalah why don't you turn around and check? Kenapa kamu tidak berbalik dan mengecek? Nah, di sini kan ada saran, ada juga plan, merencanakan. Kenapa kamu nggak berbalik dan mengecek? Nah, di sini frasenya adalah why don't you? Kenapa kamu tidak? Nah, setelah kata-kata you, kita bisa menggunakan verb satu atau kosakata dasar. Di situ ada kata kerja turn. Yang kedua, you could always. Kamu selalu bisa. Nah, di sini kita ketemu kata-kata could, maka setelah kata-kata could dan always, kita harus selalu menggunakan verb satu. Contohnya adalah you could always contact her. Kamu selalu bisa menghubungi dia atau mengkontak dia. Nah, di sini kata kerja bentuk pertamanya adalah yang contact. Karena depannya kita punya could. Could ini adalah modal, maka setelah kata-kata could, kita harus selalu menggunakan verb satu. Yang ketiga, if I were you, I would. Jika saya menjadi kamu atau jika saya adalah kamu, saya akan. Nah, di sini adalah pengandaian, memberikan suggestion, memberikan saran. Jika saya adalah kamu, maka apa yang akan saya lakukan? Rencana apa yang bisa saya lakukan kalau saya berposisi sebagai kamu? Contoh kalimatnya adalah if I were you, jika saya kamu, I would, saya akan have contact her. Saya akan telah mengkontak dia atau menghubungi dia. Jadi kalau saya adalah kamu, maka hal yang akan saya lakukan adalah mengkontak dia. Nah, kenapa setelah I adalah were dan setelah I ini ada the? Nah, di sini sebenarnya kita adalah membahas tentang if conditional. Nanti kita akan membahas tentang ini. Tapi sekarang yang perlu kalian ketahui adalah kalau kita menggunakan if I were you, maka kalimat selanjutnya adalah I would have. Ada kata-kata I would have. Di sini if I were you, di sini adalah were karena kalau untuk pengandaian kita tidak menggunakan was tapi menggunakan were. Lalu juga ada I would have contact her. Ini adalah would. Ini yang disingkat menjadi apostrof D. Ini adalah would. Have. Ini kenapa kepakai have? Karena setelah would, sama seperti could, kita selalu menggunakan verb satu. Maka setelah itu kita menggunakan verb 3. Karena di sini ada have, maka selalu verb 3. I would have contact her. I would diikuti dengan verb 1 atau menggunakan have ya. Di sini ada present perfect, bentuk present perfect. Kalau present perfect itu adalah has, have, verb 3. Nah, karena di sini depannya adalah would, tadi temennya could, maka kita menggunakan have. Ini saya sengaja kalimatnya sama dengan contoh yang kedua supaya kalian bisa lebih memahami, supaya lebih gampang memahaminya. Sekarang yang nomor 4, frase yang bisa digunakan adalah why not? Kenapa tidak? Why not? Setelah kata-kata why not, kita menggunakan verb 1. Di sini contoh kalimatnya adalah why not treat yourself a cup of coffee at the restaurant near the post office? Why not? Kenapa tidak treat yourself? Mentraktir diri kamu sendiri a cup of coffee, segelas kopi at the restaurant, di restoran near the post office, dekat kantor pos. Nah, di sini adalah memberikan saran juga untuk counter plan.
Nah, di sini setelah why not kita ada verb 1. Jadi kalian bisa pakai verb 1 apapun untuk membuat kalimat menggunakan why not. Yang kelima, how about? Gimana kalau, bagaimana jika gitu ya dalam bahasa Indonesianya. Setelah how about kita menggunakan verb ing atau verb 1 ditambah dengan ing. Contohnya, how about starting a study group? Gimana kalau memulai grup belajar atau grup studi bareng, a study group. How about diikuti dengan verb ing. Verb ing-nya di sini adalah starting. Verb dasarnya adalah start ditambah dengan ing, maka menjadi starting. How about starting a study group? Nah, jadi kalau yang atas why not-nya diikuti dengan verb 1, treat. Kalau yang nomor 5, how about diikuti dengan verb ing atau kata kerja ditambah ing. Yang keenam, try titik-titik ing. Nah, ini juga diikuti dengan verb ing yang setelah try. Contoh kalimatnya, try ini artinya coba gitu ya. Kalimatnya adalah try searching for a new topic. Cobalah mencari untuk topik yang baru. Nah, di sini setelah kata try, cobalah, kita menggunakan verb ing. Titik-titik itu adalah verb satunya. Verb satunya di situ apa? Search. Search ditambah ing maka menjadi searching for a new topic. Cobalah mencari topik yang baru. Nah, jadi kalian jangan pusing kenapa judulnya kok plan and counter plan tapi kok isinya tentang memberikan saran. Ya tidak apa-apa, karena memang kita bisa menggunakan frase-frase ini untuk memberikan suggestion. Hanya saja nama materinya yang berbeda, tapi kontennya hampir sama dengan suggestion. Jadi jangan sampai pusing ya. Nah, sekarang kita langsung ke tugas. Di sini saya punya peta, di buku kalian juga ada di halaman 5. Kalian bisa membuat kalimat menggunakan peta ini dan harus menggunakan frase yang ada di plan and counter plan. Kalian boleh pakai frase nomor 1, 2, ataupun 3, boleh saja. Nah, bagaimana tugasnya? Yang pertama, buatlah 2 kalimat menggunakan frasa plan and counter plan dengan tema menunjuk arah sesuai peta di atas. Jadi kalian boleh bikin kalimat tentang memberikan saran bagaimana menuju ke suatu tempat, misalnya kalian memberikan saran cara pergi ke airport atau ke bandara, boleh. Ataupun bisa membuat kalimat apapun seperti yang tadi contohnya, bagaimana kalau kamu mentraktir diri kamu minum kopi di restoran. Nah, di buku itu kan juga ada restoran. Nah, kamu boleh juga pakai kalimat yang seperti itu. Di sini saya kasih contoh lagi, contoh why not go straight? Kenapa enggak lurus aja? On the Maple Street, di jalan Maple. There is a post office on the left. Ada kantor pos di sebelah kiri. Nah, ini contohnya adalah membuat plan and counter plan dalam bentuk memberikan arah jalan. Why not? Di sini kata yang digunakan adalah why not. Nah, ini contohnya cuma 1. Tugas kalian adalah bikin 2. Nah, setelah kalian selesai bikin tugasnya atau 2 kalimatnya, gimana cara kirim tugasnya? Kirim dalam bentuk, mohon maaf ada revisi untuk bagian pengiriman tugas. Kalau yang di video adalah dikirim ke grup WhatsApp, tapi nanti kalian kirimnya ke ikhlas akan ada link untuk pengiriman tugasnya. Kalian bisa jadikan satu dengan tugas yang reading and speaking chapter 1. Kalian bisa jadikan satu untuk filenya. Jadi nanti untuk seterusnya, jika ada video yang menyebutkan WhatsApp ataupun Google Classroom, kalian alihkan semuanya ke ikhlas karena untuk kebijakan menggunakan ikhlas baru saja dibikin ya beberapa hari yang lalu. Jadi untuk seterusnya jangan bingung kalau ada WhatsApp atau pengiriman tugas ke WhatsApp, tapi kalian langsung fokus ke pengiriman tugas ke ikhlas. Terima kasih, selanjutnya silahkan lanjutkan ke video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.